pembelajaran. Kita punya video yang kedua, kelas mandiri Antalya itu. Antalya dari mana? Coba ibu mau tanya dulu, kemarin kita pertemuan minggu lalu kita belajar apa? Rekon. Iya benar, tidak teks rekon. Nanti masih teks rekon itu apa? Mengulang masa lalu tuh Bu. Ya, bisa boleh. Ada tahu kenapa disebut dengan teks rekon? Rekon itu rekonstruksi kan Bu? Mengulang, artinya membangun kembali cerita-cerita atau pengalaman yang Kalau dari my life itu Bu, apa? kayak dari my life itu tentang teks rekon ya Bu. Itu mana itu juga apa aja? Di Thailand itu kan video ya Bu, yang bukan teks ya. Oh, ada video. Beda ya kalau internet ya. Ada yang gimana kan mengenai teks rekon? Anda belum paham ini. Belum paham. Kalau yang tadi itu video ada ya, berarti nggak termasuk ke dalam teks rekon. Video rekon ya. Ya. Oke, Anda mau ulang yang minggu lalu itu ya Bu? atau mau ulang yang lalu? Aduh, kayaknya kita kelamaan ada kelas. Cuma begini antar dua nanti antar ke ibu aja kita belajar bareng. Oke, jadi hari ini kita mau belajar mengenai unsur puisi. Ya. Gimana nih? Ada nggak dari kalian yang belum pernah membuat puisi? Tahu kan arti puisi itu apa? Puisi. Pernah mendengar puisi? Kata-kata indah. Kata-kata yang indah. Sebenarnya itu kata-kata yang bermakna ya Bu. Kata-kata yang bermakna yang memiliki diksi-diksi yang indah. Sabrina pernah baca puisi? Menemukan puisi di mana? Kalau Bu, Di koran? Ada di koran. di WA Bu. Kemarin ngeliat WA apa Bu? Jadi di koran itu bukan cuma berita aja, karena dia bisa kadang pernah nggak melihat ada komiknya atau cerita-cerita. Jadi nggak hanya sekedar berita saja. Kemarin ada puisi Bu di WA-nya apa Bu? Puisi apa? Nggak tahu Bu, tapi kata-katanya indah. Itu termasuk puisi juga Bu. Kata-katanya udah bisa. Karena Karena definisi puisi itu ada apa itu? Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah, padat dan penuh makna untuk menyampaikan perasaan, pikiran atau pengalamannya. Coba apa pas waktu tulis puisi itu apa yang anda rasakan? senang kalau kemarin Bu dia. Yang jauh sih terus ya. Puisinya jauh Ibu. Berarti teman dekat ya? Iya Bu. Saya sampai namanya apa Bu? Pengapalan isi hati Bu. Itu kan Pengapalan melalui tulisan-tulisan. puisi itu kan bahasanya indah, padat dan penuh makna. Kemarin Anta habis baca puisi itu Bu, dia langsung senyum-senyum terus tulisan puisinya itu pendek Bu, padat, cuma I love you. Oh gitu doang. Ya, itu puisi Bu. Kalau cuman itu kan bahasa Inggris ya. Itu mungkin Anta lagi ngirim pesan ke orang yang disukai Bukan oleh Bu, ada pesan dari orang. berpesan dari orang. Jadi itu enggak itu apa namanya bukan termasuk puisi ya itu. Itu hanya sebagai ungkapan perasaan untuk siapa Anta yang kirim Anta? Ada Bu. Masih kecil ya, nggak boleh ya. Ada Bu. Kalau bisa bagaikan langit. Oke, kita kembali ke topik ya. Nah, di sini ada dua jenis puisi nih. Ada apa aja anak-anak? Baca puisi lama dan puisi baru. Puisi lama dan puisi baru. Bedanya apa Bu?
itu dalam buku sang. Itu sudah buku usang. Usang itu apa? Sama aja. Sang itu ya masih Kalau baru berarti kekinian gitu ya. Modern. Di sini nih ada jenis-jenis dari puisi mana? Ada puisi rakyat, kemudian pantun, gurindam, syair. Nah, untuk puisi baru itu ada himne, ode, dan elegi. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu mau membahas mengenai yang puisi lama dulu ya. Di pertemuan besok kita bisa melanjutkan pembahasan dari puisi baru. Nah, puisi rakyat bisa dibaca apa ya? puisi rakyat masuk ke dalam jenis puisi lama karena memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Puisi rakyat mulai bersifat anonim dan puisi rakyat diikat oleh sebuah aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris dan jumlah baris dalam setiap baitnya. Ibu itu apa? Kuning-kuning tadi apa? Anonim itu apa ya? Anonim. Jadi anonim itu dia penulisnya tidak diketahui anak-anak. Anonim. Ini ada yang bawa sendiri lagi nggak tintanya? Apa? Nggak ada ya? Ada ibu. Tadi ada ibu di belakang kotak dulu ya. Itu di sini ambil dulu ya. Atau kalau saya baca aku Oh ya, boleh coba. Nah, jadi anak-anak anonim itu dia penulisnya tidak diketahui. Kalian pernah baca kisah si kancil? Nah, Ya, meskipun itu bukan puisi, tapi dia penulisnya bersifat anonim. Nah, kalian pernah melihat nggak siapa sih penulis kisah si kancil itu? Di apa dari mana sih kan? Nggak tahu. Nah, itu yang disebut anonim, dia penulisnya tidak diketahui. oh penulisnya Sabrina katanya Bu. Ayo, aku sabar apa ngaku itu Sabrina ngaku-ngaku aja juga ya. Kayak ngomong aja emang. Anta bohong ibu. Ini tadi puisi lama ada puisi rakyat. Yang dibaca Anta tadi puisi rakyat itu dia bersifat anonim, tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, kemudian terikat oleh sebuah aturan-aturan. Maksudnya apa? Maksudnya dia berarti masih berpatokan kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Misal nih, pada satu bait harus terdiri dari 4 baris. Nah, itu dia terikat aturan dan memang harus terpenuhi supaya bisa disebut sebagai puisi rakyat. Ada yang ditanyakan mengenai puisi rakyat ini? Sudah jelas ya. Nih, dari puisi rakyat itu ada pantun. Cakep. Belum pantun aja udah cakep. Belum pantun aja udah cakep. Pantun biasanya mengandung nasihat, jenaka, sindiran, atau sebuah ungkapan perasaan. Kalian pernah mendengar pantun? Kenapa kemarin dia pakai Sabrina itu? Yang Sabrina ada pantun dari mana? Dari Oh, cerita ibu. internet ibu. Kemarin tuh isi pantunnya gini bu. Ya, jalan. Bukan itu yang satunya. Yang 23 ikan hiu. Sabrina, I love you. Itu ibu. Benar ya itu Sabrina. Itu bu, benar ibu. Ya kan kamu kalau Iya. Mas ini aktif ya, itu senang sekali kalian. Oke, kita lihat dulu contoh dari pantun nih, supaya kalian makin tahu. Ada Ih, jangan musik bu, mau nonton janji? jangan bu, mau ya bu. Coba.
Ke pasar beli tahu, diolah ibu jadi keju. Kalau ingin banyak tahu, harus mau cari ilmu. Oke. Tapi itu bukan jalan untuk suaranya kalau Cuma gambarnya aja ya. Oke. Tapi ini maknanya bagus sekali ini di sini. Ke pasar beli tahu, diolah ibu jadi keju. Kalau ingin banyak tahu, harus mau cari ilmu. Kita lihat kembali yang tadi ini. Biasanya mengandung nasihat, jenaka, sindiran, atau sebuah ungkapan perasaan. Nah, kalau dari pantun jati tadi itu maksudnya ke apa? Mengandung apa? Nasihat. sindiran tuh kan ada yang nggak belajar. Coba Ke pasar beli tahu, diolah ibu jadi keju. Kalau ingin banyak tahu, harus mau cari ilmu. harus mau mencari ilmu. Ke pasar Jadi itu masuk ke nasihat ya Pak, karena dia Itu ini apa? Bukan apa? iya. Oke, ini di sini dari pantun, contohnya ya di bawah ini ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Ini ada sebuah lagu juga ya kayaknya Ibu rasa. Bang apa? Gila, gila, sepatu gila itu. Gila, ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, di dalam pantun ini terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Nah, jadi baitnya yang mana? Ini anak-anak, terlihat tidak? Terlihat itu Baitnya di sini. Ini 1 bait. Nah, kemudian barisnya tuh yang ini. Oh iya. Baris 3 dan 4 adalah isi, baris 1 dan 2 bisa disambungkan. Yang sampiran itu yang baris ke-1 dan yang kedua. Kemudian baris 3 dan 4 itu biasanya berisi isi. Nah, kemudian sadarnya ada dan biasanya isinya berisi kan nasihat. Ada juga jenaka, tapi biasanya kalau pantun dia cenderung kepada nasihat. Jadi kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada Bulindan. Jadi kita masih membahas mengenai uci rakyat ya. Tadi yang pertama ada kabul, yang kedua ada Bulindan. Bulindan bisa dibaca sampai pengertiannya. Bulindan biasanya mengandung nasihat, berkaya doa, agama dan kehidupan. Contohnya bisa dibaca. Barang siapa menjual yang empat, maka dia orang yang berlipat. Maksudnya gimana itu? Jadi anak-anak arti dari ini mungkin emang kalau untuk sebagian orang yang belum mengerti ini memang susah ya mengartikan. Barang siapa menarik 4, jadi maksud dari barang siapa menarik 4 itu adalah 4 pilar besar. Yang pertama itu adalah mengenal Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa apa? Jadi kita perlu untuk mengetahui sifatnya, kemudian tugas-tugasnya, seperti itu. Sifat itu kayak asal usul ya, pertolongan, apa seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu mengenali dirinya, mengenali hakikat dirinya, bahwa dia tuh di dunia itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk kembali ke alam akhirat, untuk beribadah kepada Allah. Dan mengingat lagi bahwasanya kita itu hanya tercipta dari atas air mata dari tanah. Nah, kalau kita mengingat beberapa itu sebenarnya hanya butiran-butiran tanah debu gitu. Jadi kita tuh bisa memposisikan diri gitu supaya nggak sampai
sombong. Nah, kemudian 3 adalah menjalankan kewajiban. Kewajiban sebagai seorang muslim adalah beribadah. Yang satu lagi, ibu Pak ini masih mengenai dari keesaan atau nah, jadi di sini barang siapa mengenali 4, maka ia termasuk orang yang ma'rifat. Orang ma'rifat itu adalah tingkatan untuk orang-orang yang memang dia sudah keimanannya mencapai yang paling tinggi. Artinya dia sudah memahami bahwa dia hidup di dunia itu seperti itu. Ini hanya pengetahuan sekilas saja. Nah, kemudian di gudang ini dia terdiri dari 2 baris atau lari, kemudian bersaja AA. Baris pertama berisi sebab, baris kedua berisi A3. Isinya berupa nasihat atau ajaran kita. Mau lihat contoh dari gudang? Kalau yang kita tahu ya, gudang ini dia masuk kepada budaya lain. Gurindam Kalbu Asia. Arya Asrizani. Musimnya masih mulai ya. Mahkota. Bila kalbu bagai mahkota, maka hati jadi berlimpah. Kalbu itu mahkota hati, jaga selalu sampai mati. Kalau saya tadi kan barang siapa mengenai 4, maka ia orang yang beriman. Biasa tuh bahasa itu memang bahasa yang memiliki banyak makna gitu. Dan perlu untuk memahami lebih jauh gitu, untuk kita mengerti dari kalimat-kalimat yang disampaikan di buku ini. Itu yang mana? Nah, selanjutnya itu ada syair. Jadi kita tadi sudah membahas pantun, gundal, dan syair. Bisa dibaca sih Kak, pengertian dari syair. Syair adalah puisi rakyat yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris, mustajab a, dan seluruh barisnya berisi-isi, tidak ada sambilan seperti pantun. Contoh, belajar rajin setiap hari, ilmu berguna sepanjang diri. Janganlah malas wahai saudari, agar bahagia di kemudian hari. Ini contoh buat apa? Betul kan? Supaya dia setiap hari ya. Kalau di pantun tadi itu baris pertama dan kedua itu kan sambilan, kemudian baris kedua dan ketiga dari repetisi. Nah, kalau di syair itu dari baris pertama dan baris kedua itu berisinya isi dan bersajak a. Tapi itu Maksud dari a itu perumpamaan aja. Maksudnya dia yang penting akhir itu vokalnya sama. Biasanya berisi nasihat
atau ajaran. Ini tadi kan berisi nasihat atau ajaran ya. Janganlah malas supaya sadari agar bahagia di kemudian hari. Oke, dari ketiganya ini ditanyakan anak-anak. Ya, begitu kan tadi ibu sudah memberikan contoh dari syair, bahkan kita bukan videonya. Jadi untuk pertemuan hari ini, ibu rasa cukup. Untuk tugasnya, anak-anak membuat syair, kemudian bisa nggak membuat syair? Boleh pilih ya dari ketiga tadi itu, bisa syair, pantun, atau bulimba. Nah, kemudian besok dikumpulkan di meja itu, dibacakan di depan. Oke ya. Kalau tiga-tiganya boleh Mbak? Boleh, berarti ada pilihan tambahan kalau tiga-tiganya. Kalau orang bilang punya antara Yang mana? Oh, kalau memang itu Berisi nasihat jauh tuh. iya, coba dilihat dulu sebenarnya momen ini tidak, tadi kan sudah jelas ada masukan. Tapi sebenarnya kalau memang itu kan nggak hanya nasihat ya, ada jenaka, kemudian bersifat hiburan itu diperbolehkan. Oke, sepertinya untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Kumpul sebelum pelajaran dimulai, biar bisa dibahas. Untuk ketua kelas bisa ditutup dengan doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oh ya, ini lupa, satu anak ibu minta untuk merefleksikan hari ini, pembelajaran hari ini. Boleh yang ingin aja yang punya itu supaya nanti bisa ditambahkan dalam daftar nilai. saya itu. Ya boleh. Jadi hari ini Kita hari ini belajar tentang puisi dan sabitnya dulu. kenapa kalau pembelajarannya ada yang lucu ya? Coba aja yang apa lucunya. Ya udah tahu. Coba yang apa Bu? Oke, baik, dapat kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini mengenai puisi rangga. Puisi rangga itu Enggak, sebelum istirahat ada apa? puisi lama dan puisi baru. Terus istirahat masuk ke dalam. Puisi lama, puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan. Terus Ada apa Puisi saja? apa ya? Puisi apa ya? oh ya, puisi lama ya, maaf ya. Puisi lama itu yang terikat oleh aturan-aturan dan sifatnya tidak ditanggi. Terus ada satu juga tidak hanya puisi rangkaian tapi sambung puisi pantun, guidan dan syair begitu. Dan begitu. Terima kasih ya Mbak. Untuk anak-anak yang lain juga terima kasih atas partisipasi aktif hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dengan baik. Terima kasih Bu. Ya. Ibu Ayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama guru Yolani Sadewi. Topik puisi tanggal 28 Oktober 2025, kelas 5A dengan NPM 2313041055. Variasi dalam gaya mengajar guru. Guru sudah baik memberi variasi dalam nada suara, volume suara, kecepatan bicara. Guru sudah mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajian. Guru sudah dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Guru sudah melayangkan kotak pandan dan melakukan kotak pandan dengan siswa.
Perubahan posisi, guru sudah bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Guru sudah baik memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajian dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Guru sudah menggunakan alat bantu yang dapat dilihat seperti menulis di papan tulis, menunjukkan gambar, dan sebagainya. Lalu, variasi oral, guru sudah menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Guru sudah mengadakan variasi alat bantu yang dipegang dan memberikan kesempatan kepada siswa memegang dan atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, guru sudah baik memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. Sekian, terima kasih.